Nama kelompok: Yeni Ariska, Julius Ginting, Magdalena. Guru pembimbing kami adalah Nur Juniati, SPD. Kami sekolah di SMA Negeri 1 Tambusai. Di sini kami akan mempelajari materi tentang Halo Alkana. Berikut adalah pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian Halo Alkana. Halo Alkana adalah suatu senyawa di mana atom karbon berikatan dengan halogen. Dan Halo Alkana adalah nama internasional atau yang disebut dengan UPEC. Dan akil halida adalah nama trifal atau yang disebut nama lazim. Di sini Halo Alkana memiliki rumus umum, yaitu CnH2n plus 1x Rx atau yang disebut dengan gugus akil, dan X adalah atom halogen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu tentang sifat senyawa halo alkana. Sifat senyawa alkana terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisi dan sifat kimia. Sifat fisi terbagi menjadi 4 dan sifat kimia terbagi menjadi 3. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang sifat fisi. Sifat fisi tadi terbagi menjadi 4, yaitu tentang berwujudan gas pada suhu rendah dan berwujud cair pada suhu tinggi. Yang kedua, tidak larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik. Yang ketiga, semakin banyak jumlah rantai karbon maka titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Yang terakhir yaitu tentang dalam senyawa halo alkana dengan jumlah atom karbon sama, halo alkana rantai lurus memiliki titik didih lebih tinggi. Yang ke bagian 2 kita akan menjelaskan atau bagian B-nya tentang sifat kimia. Sifat kimia tadi terbagi menjadi 3, yaitu mengalami reaksi substitusi dengan suhu basa memiliki alkohol. Yang kedua, mengalami reaksi substitusi dengan amnia menghasilkan akil amil, amina dan asam halida. Yang terakhir atau yang ketiga, bereaksi dengan logam natrium menghasilkan alkana dan garam natrium halida. Berikutnya adalah tata nama halo alkana. Terbagi menjadi 2. Yang pertama ialah penamaan UPEC. Yang kedua ialah penamaan trivial. Penamaan UPEC. Halo alkana, nama rantai induknya berakhiran ana dan halogen berakhiran o. Terbagi menjadi 6 penamaan. Yang pertama, menentukan rantai karbon terpanjang sebagai rantai induk. Yang kedua, memberi nama dimulai dari salah satu ujung rantai induk sehingga posisi atom halogen terikat dengan karbon dengan nomor terkecil. Yang ketiga, jika terdapat lebih dari satu atom halogen, maka penomoran didasarkan pada kereaktifan. Yang keempat, nama cabang alkil dan halogen turut berdasarkan abjad. Yang kelima, jika terdapat 2 atau lebih cabang alkil dan halogen yang sama, maka nama cabang diberi awalan. Yang keenam, penamaan ditulis dengan urutan. Jadi teman-teman, di samping boleh teman-teman lihat ada di samping nomor rantai induk, nama gugus alkil dan nama gugus halida serta nama awalan. Baiklah, untuk lebih memahami mengenai tata nama halo alkana melalui tata cara lengkap, kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan rantai karbon terpanjang. Kita buat kotak saja dan mudah. Lalu memberi penomoran supaya atom karbon yang berikatan dengan atom halogen mendapat nomor terkecil. Berarti dari sebelah sini 1, 2, 3. Setelah itu kita menghitung ada berapa banyak rantai karbonnya. Kita hitung ada 1, 2, 3. Jadi nama rantai induknya adalah propana. Selanjutnya di sini ada atom halogen yaitu iodium. Maka dalam senyawa halo alkana namanya akan menjadi iodo. Baiklah, untuk urutan penamaannya dimulai dari nomor atom karbon yang mengikat halogen, nama halogen dan nama rantai induk. Nah, di sini nomor atom karbon yang mengikat halogen yaitu adalah
di nomor 1, maka penamaannya nanti akan 1 strip, nama halogennya adalah iodo, maka 1 iodo, dan nama rantai induknya adalah propana. Jadi nama dari struktur di atas adalah 1 iodo propana. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penamaan trivial. Sesuai dengan namanya, alkil halida. Penamaannya yaitu nama gugus alkilnya berakhiran il dan nama halogen berakhiran ida. Penulisan nama alkil terlebih dahulu, kemudian nama halogennya. Yang contohnya akan dijelaskan sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nama struktur CH3CH2Cl. Nah, di sini nama halogennya adalah klorida. Dan nama alkilnya adalah etil. Kenapa etil? Karena di sini ada 2 atom karbon dan ada 5 atom hidrogen. Jadi nama alkilnya adalah etil. Penamaannya, nama alkil baru nama halogen. Berarti namanya adalah etil klorida. Kita lanjut ke isomer haloalkana. Isomer haloalkana terbagi menjadi 2. Yang pertama isomer posisi. Isomer posisi ini memiliki rumus molekul yang sama, tapi posisi atau halogennya berbeda. Bisa diperhatikan dari di depan. Pada gambar pertama ini, posisi atau halogennya berdarah ada di nomor 1. Sedangkan gambar kedua, posisi halogennya itu ada di atom karbon nomor 2. Jadi namanya 2 kloropropana dan yang tadi 1 kloropropana. Nah, memiliki rumus molekul yang CH yang sama yaitu C3H7Cl. Baiklah, selanjutnya isomer struktur. Isomer struktur ini memiliki rumus molekul yang sama tetapi struktur yang berbeda. Bisa diperhatikan lagi ke depan. Rumus molekulnya itu C3H7Cl dan di sini ada 2 kloropropana dan 1 kloropropana. Bisa diperhatikan sendiri bagaimana posisi atom Cl-nya. Di sini berada di atom karbon nomor 2 dan di sini berada di atom karbon nomor 1. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari haloalkana. Yang pertama itu adalah karbon tetraklorida. Merupakan cairan tidak berwarna dengan bau yang sedikit tidak enak. Cairan ini tidak mudah terbakar sehingga digunakan dalam pemadaman kebakaran. Yang kedua adalah kloroform. Kloroform biasanya digunakan untuk obat bius dan pelarut zat-zat organik. Namun, kloroform memiliki sifat yang sangat beracun dan merusak hati. Yang ketiga adalah iodoform. Iodoform merupakan kristal padat berwarna kuning dan berbau khas. Banyak digunakan di bidang kedokteran sebagai antiseptik. Yang keempat adalah freon. Freon adalah gas yang tak berwarna, bertitik didih rendah, tidak beracun, tidak mudah terbakar, dan tidak menyebabkan karat. Freon digunakan dalam rumah tangga sebagai pendingin dan pengadam dalam lemari es dan penyejuk ruangan. Yang kelima adalah teflon. Senyawa haloalkana teflon memiliki manfaat sebagai panci anti lengket dan berbagai alat masak lainnya. Baiklah, kita lanjut ke soal yang pertama. Tentukan nama struktur senyawa haloalkana melalui nama impak dan nama tipikalnya. Nah, kita mulai dari nama impaknya terlebih dahulu. Kita buat dulu rantai karbonnya. Nah, baru setelah itu rantai karbonnya kan ada 2, yaitu 1, 2. Nah, berarti nama rantai induknya adalah etana. Selanjutnya di sini ada atom Cl yaitu halogen. Itu
klorida. Nah, selanjutnya penomorannya kita mulai dari sebelah sini karena supaya atom karbon yang berikatan dengan halogen itu mendapat nomor terkecil. Jadi untuk nama ilmunya itu adalah 1 kloroetana. Selanjutnya nama trivial yang B. Nah, di sini nama halogennya itu adalah klorida kanaria, termasuk nama trivial. Lalu setelah itu nama gugus alkilnya adalah etil. Berarti penamaannya adalah etil klorida. Selanjutnya soal nomor 2. Senyawa haloalkana dengan nama etil bromida dan apa rumus strukturnya. Nah, di sini kan etil. Nah, etil itu memiliki rumus strukturnya C2H5. Sementara bromida itu adalah halogen dengan berarti itu adalah Br. Jadi kita buat strukturnya CH2CH3Br. Sekianlah materi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sampai jumpa.